Kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan saya masih bersama dengan Profesor Roy Sambol, akademisi yang merupakan juga pasien yang sembuh dari COVID-19. Prof, saat ini masih berada di Amerika, tepatnya di New York. Prof, tadi ya, Prof sempat berkata bahwa sempat di rumah sakit, tadi Prof dibilang sama dokter dan suster untuk paling tidak harus tidur tengkurap nih. Prof, kenapa Prof? Itu apalagi tadi ya Prof bilang ada alat-alat yang menempel, belum lagi kan orang sesek disuruh tidur tengkurap, bukannya tambah sesek ya sebenarnya. Nah ini gimana nih Prof sebenarnya? Iya, katanya dokternya kalau tidur tengkurapnya itu paru-parunya jadi terlatih lagi untuk mendapat kayak ada ibaratnya orang latihan beban gitu kan, ototnya jadi tumbuh, jadi paru-parunya kan ketekan gini, jadi untuk latihan pernapasan katanya gitu. Dan juga selanjutnya juga selain itu, selain tengkurap juga harus ada latihan pernapasan katanya gitu ya. Jadi intinya kan kalau COVID kan yang terganggu sebenarnya pernapasannya, terutama makanya sampai batuk-batuk darah gitu kan. Nah itulah ceritanya, tapi dengan penuh semangat berpikir positif, kemudian dijalankan semua standar operating procedure yang dianjurkan oleh dokternya, juga usahakan keras untuk tetap bisa makan dan tetap bisa minum ya. Karena waktu itu sampai parah-parahnya, sampai udah dehidrasi, kemudian terjadi halusinasi. Udah ngeri aja nih, nah nggak halusinasi, habis itu apa di selain halusinasi. Tapi untungnya setelah dilakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh dokter dan petugas kesehatan, dan juga dengan doa dari banyak orang dan dukungan semangat lewat WhatsApp, itu dan juga dilakukan latihan-latihan dan lihat video yang lucu-lucu sambil tarik nafas, buang nafas, itu latihan pernapasan, tidur tengkurap ya. Itu rutinnya kalau ada sinar matahari melipir ke jendelanya, itu semuanya dilakukan tiap hari sedapat mungkin, sebisa mungkin ya. Akhirnya ya rupanya kurvanya mulai berbalik. Dan saya pikir kalau udah kurvanya berbalik jangan lama-lama di rumah sakit karena lingkungannya justru bikin stres gitu ya. Daripada itu mendingan dirawat di rumah saja, makanan lebih enak karena istri saya jago masak tuh ya. Dan kemudian lebih cocok dengan seleranya saya. Dan kebetulan memang di rumah waktu itu ada tempat untuk khusus yang memang terisolasi di atas. Jadi aman lah. Ya meskipun nggak bisa 100% aman, tapi pokoknya itu akan jauh lebih baik ketimbang kalau ngendon di rumah sakit kelamaan. Jadi setelah saya merasa mulai baik, kayak mulai sehat, kayaknya udahlah, jangan di rumah sakit. Saya telepon dokternya karena untuk ketemu dokter harus telepon dulu. Karena dokternya mungkin terlalu sibuk kemana-mana. Waktu itu kan lagi rame-ramenya di New York tuh, mulai rame kan gitu. Korban-korbannya ya. Jadi kalau mau ketemu dokter harus telepon dulu, kasih kesempatan untuk saya panggil nurse-nya. Kalau panggil nurse-nya juga kadang-kadang harus 15 menit, 20 menit nunggunya karena mereka sibuk kemana-mana tuh, lagi crowded rumah sakitnya karena korbannya banyak gitu ya. Nah setelah ditelepon dokternya datang untuk ngecek, pada malam harinya tuh dia bilang, memang sudah membaik, tapi belum sampai batas untuk bisa dilepas dari rumah sakit katanya. Coba lagi besok paginya. Waduh, saya tetap berjuang, tarik nafas, kemudian latihan pernapasan, minum vitamin, berpikir yang bagus-bagus gitu ya, dan yang lucu-lucu juga. Akhirnya besok paginya menjelang siang, dokternya datang lagi melakukan tes. Akhirnya 1-2 jam kemudian, oke, udah grafiknya sudah bagus, sudah melewati batas yang udah bisa dilepas. Kemudian tadinya saya bilang, pulangnya saya gimana, naik apa? Oh disediakan ambulans katanya dokternya. Waduh, saya pikir kalau pakai ambulans nguing-nguing ini satu RT di sana di New York bisa heboh nih. Akhirnya ada keluarga yang bersedia menjemput, tapi dengan prosedur tentu ya, ada pakai masker, pakai apa ya. Ya udah akhirnya dijemput pulang ke rumah. Meskipun harus tertati-tati karena harus naik 3 lantai kan, sampai naik ke atas, jadi pelan-pelan, tarik nafas dulu, berhenti dulu, naik lagi, berjuang lah waktu itu sampai di atas. Akhirnya udah istirahat di atas, di kamar atas, kemudian lakukan rutinitasnya sama, tengkurap, latihan pernapasan, kemudian minum vitamin sama minum antibiotiknya gitu ya. Itu dia. Nah, akhirnya pelan-pelan mulai, apalagi makanannya enak di rumah. Nah, Prof, Jadi Prof,
Ini Prof, kalau tadi ya udah nyampe rumah, itu sempat ada khawatir nggak sih sama orang rumah sendiri yang ada di sana itu nanti gimana ya kalau saya sampai rumah malah nanti mereka juga ikut terpapar COVID-19. Terus saya juga pengen nanya, gimana itu perawatan di sana? Maksudnya di dalam rumah sendiri ya, apakah ada ketemu misalnya istri habis masak, mengantarkan langsung ke atas itu menggunakan juga APD atau seperti apa, atau hanya meletakkan di depan kamar atau seperti apa, Prof? Mengurangi apa ya intensitas pertemuan seperti itu. Turun tangga dari kamar atas, jadi saya cuma turunnya itu kalau mau buang air besar. Kalau cuma buang air kecil ada ininya, ada pispotnya, kemudian nanti makanan juga cuma ditaruh di tangga situ, nanti tinggal di ujung tangga kemudian saya ambil. Jadi nggak ketemu orang langsung gitu ya. Nah kemudian kalau pakaian-pakaian juga ditaruh di tempat khusus untuk dicucinya gitu, untuk di washnya itu ada itu sendiri. Dan pakai ini selalu pakai hand sanitizer, kemudian sama pakai alkohol yang seperti itu. Ya kemudian setiap kali mau ke kamar mandi itu juga selalu pakai siapkan alkohol, kemudian dilap pakai hand sanitizer sama ya kebersihannya standar lah gitu. Kemana-mana di rumah selalu pakai masker tuh seperti yang ada di videonya situ ya. Kalau yang nganterin makanan juga ke atas juga pakai masker, kemudian begitu turunnya juga kan semua cuci tangan dan segala sesuatunya. Hal yang seperti itu dilakukan secara standar, sedapat mungkin tidak ada kontak pertemuan ya seperti itu. Jadi selama berapa tuh? Jadi setelah pulang ke rumah itu sekitar 2 minggu jalannya begitu terus, dan saya makin lama makin bagus kesehatannya karena juga di kamar atapnya itu ada ada jendelanya ya, ada jendela atapnya itu yang matahari masuk. Jadi kalau matahari masuk saya berjemur gitu. Oh, okay. Untungnya ini udah menjelang summer ya waktu itu ya, jadi dari spring gitu ya. Prof? Ya seperti itu. Ya, Prof, makanan itu dijaga nggak sih, Prof, dari rumah sakit sendiri memberikan seperti menu-menu yang tidak boleh makan ini, harus makan ini, misalnya harus perbanyak makan buah. Boleh makan nggak boleh makan ya ditanya aja, kamu alergi makan apa, jangan makan yang alergi. Tapi pokoknya usahakan makan karena kamu sudah kurang gizi. Sampai di rumah begitu istri saya lihat saya, waduh kurus amat. Nah, rupanya udah turun berat badannya bukan 7 kilo, itu udah 10 kilo tuh. Awalnya mungkin 7 kilo, tapi akhirnya di 10 kilo kurus amat gitu ya. Akhirnya ya dikasih makan yang enak, dikasih kalau di rumah sakit cuma kemakan 1/4, nah kalau di rumah bisa kemakanan 2/3-nya lah gitu ya. Nah, akhirnya makin lama makin baik ya, kondisi makin baik. Kemudian pada satu ketika batuk darahnya udah nggak ada. Waktu di rumah sakit keluar masih ada sedikit batuk darahnya. Memang makin lama makin baik karena banyak latihan pernapasan dan lain-lainnya. Di atas juga olahraga juga. Dan juga ada komunikasi dengan teman-teman, ada banyak dikasih tips-tips kesehatan juga, dan ada makanan-makanan kesehatannya gitu ya. Itu dijalankan, semuanya dijalankan ya. Dan akhirnya udah merasa sembuh. Udah tadinya turun tangganya harus pelan-pelan, naik tangganya pelan-pelan. Akhirnya udah normal kembali. Kayak tadi yang di video itu udah mulai normal tuh ya. Turun tangganya udah bisa. Nggak kan, satu tangga berhenti dulu. Waktu lagi sakit memang parah gitu ya. Baik. Dan juga pas pulang dari rumah sakit, kan harus naik tangga sendiri. Masa ada orang yang tuntun kan nggak boleh. Jadi itu perjuangan juga. Prof, tapi akhirnya udah beres kayak gitu. Prof, ini tadi ya, Anda merasa setelah 2 minggu akhirnya melakukan isolasi mandiri tadi di rumah, ini ada pengecekan balik lagi ke rumah sakit nggak sih, Prof, untuk meyakinkan bahwa sudah bebas betul dari COVID-19? Ya, meskipun tanpa dicek saya udah yakin sih, karena udah berat badannya udah mulai pulih kembali, udah mulai cabi lagi titiknya. Kemudian juga semua kegiatan udah bisa berjalan dengan baik, makan juga udah lancar banget. Tadinya 2/3 porsi, sekarang udah full porsi gitu ya. Kemudian tidurnya juga yang tadinya susah, sekarang tidurnya udah lancar. Nah, kemudian apalagi tuh, kalau dari segi kesehatan pokoknya udah merasa yakin. Dan pada akhir bulannya kemudian dites lagi, dites pakai itu swab test lagi.
Dan ternyata benar udah negatif hasilnya. Dan ada 2 tes ya, ada swab tes untuk lihat kumannya ada lewat batas tertentu atau enggak, udah negatif. Kemudian dites apakah sudah punya antibodinya. Ya. Dan ternyata antibodinya sudah terbentuk. Gitu. Jadi selain negatif COVID-nya, antibodinya terbentuk. Nah bersama dengan itu juga istri saya dan ada keluarga di rumah juga ikut tes. Dan herannya setelah dites mereka negatif juga, negatif hasilnya. Dan mereka sudah punya antibodi juga. Jadi artinya apa? Mereka mungkin sedikit terpapar, karena sedikit terpapar akibatnya tidak menderita sampai sakit, tapi tubuh sudah membentuk antibodi gitu. Nah kayak begitu. Jadi ada untungnya juga mungkin ya, saya dirawat di rumah, mereka terpapar cuma sedikit. Jadi kayak dikasih vaksin lah, kalau orang dikasih vaksin kan artinya dipaparkan sedikit, kemudian membentuk antibodinya, sehingga akhirnya tanpa harus menderita sakit seperti saya, mereka sudah memiliki antibodi. Nah setelah itu ya udah, jadi udah yakin. Nah tetap tentu jaga-jaga, nggak keluar sembarangan, nggak ke tempat-tempat rame. Cuma keluar kalau mau beli makanan aja, karena yang esensial kan makanan sama farmasi dan obat-obatan. Jadi keluarnya memang jaga-jaga ya Prof. Prof terakhir Prof, mungkin pesan yang ingin bisa Prof sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini masih berjuang tentunya untuk melawan virus ini COVID-19. Singkat saja Prof, silakan. Iya, pesan dokter selalu bagus, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sampai sakit tuh nggak enak, nggak enak banget, karena sudah susah tidur, nggak bisa makan, susah minum, demamnya tinggi, tekanan darah juga sempat sampai 170 gitu. Mungkin karena ini ya, karena dehidrasi, kekurangan cairan tubuh sehingga darahnya jadi kental barangkali begitu ya. Dan juga sampai halusinasi, batuk-batuk darah, ngeri lah pokoknya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tadinya saya pikir juga saya harusnya relatif sehat ya. Karena sebelum sakit, waktu di Jakarta kan udah menjalankan praktek hidup sehat. Itu artinya olahraga teratur, 3 kali seminggu, itu jalan keliling kompleks selama setengah jam lebih. Kemudian saya tidak merokok, ya, kalau nggak alkohol juga, dan lain-lain gitu ya. Dan selalu bergerak ya, di rumahnya. Tapi ternyata masih bisa kena sakitnya juga gitu ya. Nah dengan demikian, kalau Anda mau mencegahnya, ya pertama harus siap, tapi harus juga jaga-jaga. Ada beberapa tempat kemungkinan saya kenanya, mungkin di pesawat terbang kan 14 jam di dalam pesawat, 9 jam dalam pesawat, atau di tempat lain. Tapi sedapat mungkin hindari faktor-faktor yang memungkinkan Anda kena sakit. Kalau toh terpaksa karena sesuatu Anda akhirnya jatuh sakit juga, ingat harus punya semangat. Nah, semangatnya itu semangat yang kuat, dan jangan nonton berita-berita yang jelek-jelek ya. Justru itu harus dihindari. Kemudian juga kalau sudah di sosial media yang aneh-anehnya itu potong aja, artinya lepas saja sosial medianya. WhatsApp grup barangkali udah kebanyakan, dipotong dulu. Jadi fokus dulu untuk penyembuhan, dan tetap harus punya semangat, punya keyakinan ya. Jadi kalau toh susah makan, tetap dipaksain, harus dipaksakan. Kemudian harus latihan pernapasan, kemudian mengikuti aturan yang diberikan oleh dokternya, vitamin harus tetap terjaga ya. Dan juga dari teman-teman mendukung ya. Teman-teman yang mendukung, jangan teman-teman yang justru nakut-nakutin gitu ya. Hindari teman-teman yang nakut-nakutin. Kalau teman Anda juga sakit, jangan ditakut-takutin lagi ya. Jadi harusnya dikasih semangat gitu, bahwa contohnya Prof Roy aja bisa sembuh kok gitu kan. Kayak begitulah. Tapi harus dijalankan tahapan-tahapannya, kasih semangat. Bikin hati Anda gembira, nonton yang lucu-lucu gitu di internet, banyak yang lucu-lucu. Jadi kita memang harus, dalam satu sisi harus ada support di sini, semangat untuk sembuh, ya paling tidak seperti itu ya Prof, dan juga berlatih untuk menjaga, karena virus tidak pandang bulu pastinya ya. Kita yang sudah merasa sehat pun bisa aja kena dimanapun kalau memang kita tadi tidak mencegah ya, seperti itu. Balik lagi, mencegah lebih baik
daripada mengobati. Terima kasih Profesor Roy Sambel, akademisi atau pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 telah bergabung bersama kami dari New York, Amerika Serikat. Dan pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.